Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari konsep atau prinsip penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol atau huruf tertentu. Ilustrasi jadi seperti ini. Jika kita pergi ke sebuah toko membeli 2 kotak pensil dan 4 buah pensil, kita belum mengetahui bahwa isi dalam kotak pensil ini berapa buah pensil. Jadi kita belum mengetahui itu. Jadi kita hanya membeli 2 buah kotak pensil. Kotak pensilnya yang di dalamnya ada pensil tetapi kita tidak mengetahui jumlahnya, dengan 4 buah pensil. Jadi untuk memudahkan kita mengilustrasikan atau membuat penyederhanaan seperti ini, maka kita buat simbol atau kita buat pengganti dari kotak pensil. Seperti contoh seperti ini. Jika 2 buah kotak pensil ditambah 4 buah pensil, kita ambil penggantinya huruf X. Ini sebagai pengganti bahwa kita menuliskan pengganti sesuatu nilai yang belum kita ketahui. Jadi kotak pensil tadi kita tidak mengetahui berapa jumlah pensilnya, maka kita simbolkan dengan X. Jadi seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Sesuatu yang kita belum mengetahui dapat kita gantikan atau kita simbolkan sebagai pengganti bahwa nilai tersebut belum diketahui. Jadi konsep aljabarnya seperti itu. Dalam aljabar, angka 2 yang kita ilustrasikan tadi, 2x tambah 4, ini merupakan bentuk aljabar. Ini terdiri dari 2 suku dalam aljabar, yaitu yang pertama, suku pertama 2x dan suku kedua adalah positif 4. Jadi kita lihat dalam aljabar angka 2 yaitu angka yang di depan huruf ya, itu disebut koefisien. Jadi ada huruf ini ya, huruf X atau huruf terserah saja, angka di depannya disebut koefisien. X atau huruf itu merupakan variabel. Konstanta yaitu angka yang tidak ada hurufnya di belakang atau angka ini berdiri sendiri. 4, 5, 10, 12 tidak ada embel-embel atau yang menempel huruf di dekatnya, itu konstanta. Jadi koefisien adalah angka dari suatu suku pada bentuk aljabar atau angka di depan variabel. Atau apakah variabel tadi? Yaitu huruf-huruf tadi ya kan. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, dilambangkan dengan huruf kecil terserah. Jadi hurufnya A sampai Z terserah itu. Kalau kita mau simbolkannya, kita pilih hurufnya apa saja terserah. Jika nih nama kita misalnya seandainya Adi, kita simbolkan dengan A, misalnya 2A tambah 4, itu terserah. Karena variabel di sini hurufnya dari A sampai Z tapi huruf kecil. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi angka yang tidak memuat variabel itu disebut konstanta. Oke, kita misalkan tentukan koefisien variabel dan konstanta dari bentuk aljabar 4x tambah 3y tambah 5b 5a tambah 7b. Oke, kita jawab dulu yang A. Koefisien dari 4x adalah, kita lihat di sini ada 2 variabel ya. Maka kita lihat 4x. Maka koefisien dari 4x itu adalah angka di depan variabel. Kita lihat 4x, x 4, berarti koefisien dari 4x adalah angka 4. Kemudian koefisien dari 3y, 3y berarti angka di depan variabel y, berarti 3. Variabelnya kita lihat yang A ini ada huruf apa saja. Oh, ternyata ada huruf X dan Y, maka variabelnya X dan Y. Konstantanya kita lihat angka yang tidak ada variabel atau berdiri sendiri, yaitu angka 5.
Oke, sangat mudah sekali. Untuk yang B sama saja, koefisien dari 5A kita lihat angka di depan variabel A, maka angka 5. Koefisien dari 7B angka di depan variabel B, maka angka 7. Variabel kita lihat variabelnya ada 2, A dan B. Konstanta, apakah ada konstanta? Tidak, maka konstantanya tidak ada. Oke, Bapak kira sudah cukup jelas pengenalan aljabar ini. Kemudian kita lihat suku sejenis. Suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis di sini ada suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Contoh 5x dan 3x, 4a kuadrat dan min 2a kuadrat. Apa yang dilihat? Yang kita lihat ada variabelnya x sama u, berarti suku sejenis. A pangkat 2 sama, ternyata maka ini disebut suku sejenis. Apa suku tidak sejenis? Yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh variabelnya sama, ini x dan x, tapi pangkatnya berbeda. Ini x-nya pangkat 1, di sini x pangkat 2, maka ini tidak sejenis. Kemudian variabel A dan B ini sudah jelas tidak sejenis karena tidak sama. Itulah suku sejenis dan tidak sejenis. Kemudian ada operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Misal, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Kita lihat 4M dikurang 5 dikurang 3M tambah 4. Kita lihat penjumlahan pengurangan hanya berlaku pada suku yang sejenis. Kita lihat yang sejenis 4M 3M, berarti kita jawab yang A. 4M kurang 5 kurang 3M, kita lihat berarti ini yang sejenis. 4M dikurang 3M. Kemudian konstanta sejenis, konstantanya negatif 5 positif 4, negatif 5 kurang 5 tambah 4, maka jawabannya sudah jelas. 4M kurang 3M, M nya tetap saja 4 kurang 3, 1M nya tinggal mengikuti saja 1M, atau satunya boleh tidak ditulis. Negatif 5 ditambah 4, hasilnya negatif 1. Maka hasil penjumlahan dan pengurangannya adalah 1M dikurang 1. Kemudian yang B, kita lihat yang B. Apakah ada yang sejenis? Kita lihat A kuadrat sejenis dengan A kuadrat. Kemudian B sejenis dengan B. A tidak ada, berarti A tidak ada kawan untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, jadi kita lihat 9A kuadrat tambah 2A kuadrat. Kita dekatkan variabelnya sejenis biar lebih mudah untuk mengerjakannya. Kemudian B tambah 3B dikurang B tambah 5A. Ini sudah 9 tambah 2 11. A kuadrat satu saja ditulis karena dia hanya mengikuti saja. Ibaratnya A kuadrat misalnya pisang, 9 pisang ditambah 2 pisang, maka jadi 11 pisang. Pisangnya adalah A kuadrat, itu pemisalan saja. Kemudian 3B dikurang B. B ini jika berdiri sendiri seperti ini sebenarnya adalah ada angka 1 depannya. Jadi untuk mengerjakannya 3 dikurang 1, jawabannya adalah positif 2 atau tambah 2, B nya ngikut. Karena setiap variabel yang berdiri sendiri itu ada angka 1 sebenarnya. Misalnya A, B, C, D itu sebenarnya 1A, 1B, 1C, 1D. Kemudian 5A. 5A karena tidak ada teman untuk dijumlahkan atau dikurangkan, maka kita tulis 5A saja. Oke, Bapak harap untuk penjumlahan dan pengurangan kalian bisa mengerti. Kemudian kita lihat tugas yang bisa dikerjakan.
Yang pertama, tentukan koefisien variabel dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Min 5x negatif 5x tambah 4y dikurang 2. B 6a kuadrat tambah 7a tambah 4. Nomor 2, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 12x kuadrat dikurang 9x kuadrat dikurang 8 dikurang 15x kuadrat ditambah 7. B negatif 4p kuadrat ditambah 3q dikurang 2 ditambah 6p kuadrat ditambah 8q dikurang 3. Oke, ini bisa dikerjakan, dicoba-coba. Bapak harap kalian semua sudah mengerti dan memahami materi pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.